Nah, sekarang kerbau aja bisa diajarin. Masa manusia nggak bisa diajarin? Saya diberi kesadaran, kok pasien ini kembali lagi ya? Padahal pasien tujuan datang ke kita itu ingin selesai sembuh kan, bukan ingin minum obat. Waduh, ini kok apa nggak tambah dosa saya ini ya? Sakit itu adalah ujian. Ya, Ujian itu perlu dijawab. Apapun ujian itu perlu dijawab. Jawab. Doa itu gelombang, ya. ya kan? Anda harus mendoakan, berdoa kepada Sang Pencipta, dan subatom itu jika kita pecah lagi partikel subatom itu, kuantum itu ternyata dia dari ketiadaan. Selamat datang di Podbas, podcast pertama di dalam bas yang ada penontonnya. Halo. Ya, jadi ini adalah Podbas yang kita akan bicara tell the truth. Nah, pada siang kali ini ya, kita sekarang lagi jalan dari Malang menuju Sidoarjo. Kita kedatangan tamu seorang dokter yang membuat buku. Ini bukunya ada saya nih. Anak Sawah dari Dokter. Dan beliau sekarang mempunyai metode terapi dikombinasi, jadi terapi nutrisi yang dikombinasi dengan mental. Nah, dan beliau juga waktu podcast dengan Helmi Yahya dikatakan Dokter Coki Sitohang. Kenalkan beliau Dr. Edi Subagio, MR. Selamat datang, Dok ya. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Edi. Ya, baik. Dok, nanti sebelum bahas buku ini, saya ingin ingin tahu Dr. Edi. Dr. Edi ini orang mana sih? Saya tuh lahir di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Di desa. Heeh. Anak gembala. Anak gembala. Iya, jadi anak sawah. Bentar, saya Iya. baca buku juga ini kita. Anak sawah ya. Iya. Kita lihat ini. Makanya ada bukunya Anak Sawah. Iya. Gembala apa, Dok? Kerbau. Kerbau. Iya, artinya itu Benar, kan sebentar. ya anak sawah sama menggembala kerbau. Kerbau itu kan kayak sapi tapi hitam kan ya. Betul. Ya, Bapak Ibu yang nggak tahu kerbau ya. Kerbau itu beda sama sapi ya. Kalau kerbau itu suka berendam. Iya, betul. Suka berendam. Makanya kalau sampai bisa menggembala kerbau itu enggak sembarang orang itu. Itu kerbaunya itu dipakai untuk apa? Baca. Apalagi untuk bajak. Jadi kerbau itu ketemu air, dia tuh berhenti dan Oke. enggak mau membajak. Itu kok bisa nggak dipakai kerbau? Karena udah terbiasa. Jadi kita itu dapat kerbau lebih agak mudah gitu. Habis itu kita ajarin. Nah, sekarang kerbau aja bisa diajarin. Masa manusia nggak bisa diajarin? Wah, ini nyindir ini. Nyindir semua orang yang tersindir ya. Kerbau aja tahu makanannya. Iya. Nah, kita aja sampai nggak tahu makanannya. Kan kemarin sampai ngasih makan ya, jagung ke merpati. Hmm. Dia tahu tuh jagung itu beneran. Ya. Sambil saya kasih snack Hmm. jagung rasa ayam Ayam bakar. Nggak doyan dia. Oh, jadi gitu ya. Ya. Jadi kalau saya kan orang Jombang, di Jombang nggak ada sih kerbau dipakai untuk bajak. Dulunya sapi. Ya. Karena kerbau itu punya habit kalau dia Kena kena air dia berhenti. Dia mau berendam. Ya. Jadi dipakai untuk bajak. Oke, Dok. Nah, Dr. Edi ini waktu kuliah saya pernah dengar tuh. Jadi beliau ini suka ngilang waktu kuliah. Dan suka bicara tentang mental. Nah, itu sejak kuliah itu. Betul. Jadi saya tuh nggak tahu sejak SMA itu saya tuh suka di dunia magician. Magician. Iya, Wah, kayak jadi seperti komposer itu. dong. Iya. Wah, Saya dulu mentalis memang, suka seperti itu. Setelah saya lepas SMA, saya ingin menyalurkan bakat saya ini, akhirnya saya belajar lagi. saya tahu deh itu. Kenapa kerbaunya itu mau membajak? Karena dia mentalis sama Dr. Edi. Iya, jadi nurut deh. Jadi nurut. Seperti itu ceritanya, Pak Iwan. Gitu ya. Jadi kuliah pun sekolah pun sudah suka hal-hal yang Ya. bau mentalis. Betul. Mentalis itu
apa sih yang dilakuin Mentalis? Ya, sebenarnya mentalis itu kita mempelajari dunia gelombang dalam otak kita itu. Yaitu gelombang alfa, beta, theta, dan delta. Itu Alpha, aja. beta, theta, dan delta. Ya, dan kita hubungkan dengan kondisi manusia. Di mana manusia itu di gelombang apa manusia itu bisa disugesti. Oh, jadi dia diturunkan sedikit konsentrasinya gitu Betul, mungkin ya. betul. Jadi Dr. Edi akan membawa mereka ke dunia gelombang apa untuk Yang- theta itu untuk apa, beta itu apa Ya, gitu. jadi gelombang alfa itu gelombang sadar. Sadar. Seperti kita bicara sekarang ya. Podcast ini ya. Ya, jadi sadar, oh saya itu lagi podcast. Wah, banyak yang melihat kayak seperti itu. Dan pada- banyak tebing-tebing juga. Nah, kanan kiri banyak tuh tebing. Terus kalau kita sudah mulai misalnya sudah mulai capek terus bersandar gitu ya, Nah. itu tanda-tanda sudah mulai turun ke beta. Oh, jadi kalau agak-agak ngantuk dikit itu beta. Iya, sudah nggak beta. Oh. Tapi masih sadar saya ini gitu loh. Nah, nanti kalau di theta itu sudah antara ngantuk berat sama mau tidur. Wah, itu nyaman tuh. Iya, Di situ. nyaman sekali. Nah, disitulah Tapi situ. kalau ada yang gangguin itu Enggak, wah, pasti kacau. emosi. Ah, di gelombang itulah nanti sugesti bisa dimasukin. Oh, jadi menjelang antara mau tidur, Iya, tapi nggak dan ngantuk, tidur. dan Dan tidur. Dan tidur. Ya. jadi mau tidur dan tidur. Iya, karena Jadi di gelombang sudah ngantuk ya. sudah ngantuk, di gelombang theta itu masih dengar. HP bunyi atau apapun sekecil apa Iya. masih dengar. Cuma dia tuh nggak bisa menggerakkan tubuh, nggak bisa buka mata dengan bagus kayak gitu. Iya ya. Jadi seolah dia masih dengar tapi udah kata otaknya udah tuh Iya, iya, ikutin aja. Emang begitu. gue pikirin. Seperti Iya. itu. Biasanya itu kalau normalnya kondisi ya capek banget kan. Betul. Gitu ya, mau tidur. Jadi itu bisa dipengaruhi. Betul, di situ bisa Jadi dipengaruhi. kalau orang disuruh berdiri bisa nggak itu? Bisa, Bisa ya? bisa. Kondisi nggak sadar tuh. Iya, betul. Banyak ini. Dan Dan- gimana cara bikin orang itu sampai ke situ? Bisa dengan situasi, bisa dengan musik, bisa dengan kalimat kata-kata kita, kalimat kata-kata kita juga bisa. Kita bawa ke arah dia ke gelombang theta biasanya. Dan yang kita bawa itu nggak terasa. Tiba-tiba dia mulai nggak ngantuk kayak gitu. Wah, jadi Terus. ini ilmu ini bisa digunakan untuk kebaikan dan kejahatan. Betul. Bisa untuk menghipnotis orang. Itu tidur dirampok. Iya, iya, iya. Nah, Jadi sekarang untuk membuat orang kecolongan itu nggak cuma dengan obat bius ya, betul. tapi dengan sugesti. Sugesti dan itu bisa itu untuk kejahatan. Ya, tapi insya Allah kalau ilmu saya yang saya turunkan ini ke ke murid-murid saya itu karena saya kunci, dia nggak bisa untuk kejahatan. Kejahatan nggak bisa ya. Ya. Mantap. Karena kan banyak apa ya oknum gitu kan Ya, yang menggunakan kata orang gendam itu dok. betul. Kalau gendam tuh pakai hitam ya. Kayak saya nggak ngerti itu pakai hitam itu. Ini apalagi itu tadi orang Banyuwangi ya. Orang Banyuwangi itu dulu waktu zamannya tahun berapa itu ya? 9 Tragedi bele-belehan itu. bela-belaan itu. Ya, apa namanya? Ngeri. Dukun Petrus ya, Ya. seperti itu. Macam itu. Bukan santet. Ya santet ada, Petrus ada. Itu ya. Ngeri. Memang ilmu itu Bapak Ibu, tubuh kita itu terbuat dari atom ya. Atom itu membentuk senyawa dan antar atom dalam senyawa itu berkaitan dengan elektron. Elektron. Dan elektron itu bisa dipengaruhi oleh gelombang. Jadi kalau jadi tubuh kita ini bisa dipengaruhi dengan gelombang suara, gelombang cahaya, bahkan pandangan loh. Dok. Nah, bisa. Bisa. Karena gelombang itu sesuatu yang tidak nyata. Ya. Kalau yang partikel itu nyata. Saya kalau Nah. orang tak suruh melihat saya itu bisa, Pak. Gimana? Kan tadi bilang dengan pandangan. Ah, ah. Saya kalau ngajari ke murid saya, tak suruh lihat saya jarak berapa meter gitu, tiba-tiba dia langsung Tidur. ya. Ambruk ini. Jadi seperti itu. Ya, kita sekarang ini buktinya di dalam bis Bapak Ibu ya. Di dalam Tidur bis, juga. tidur lagi nih lampunya. Yang jagain lampu tidur. Tapi Seperti ini itu. apa namanya? Dukanya kalau kita podcast dalam bis. Ya, tapi asik. Luar biasa. Dok, saya ingin dokter ini tell the truth. Ya, Tell the truth pertama adalah tentang pandangan dokter Edi sebagai dokter ya. sebelum kenal kanus lah itu. Ya, jadi gini,
Memang di kedokteran itu dibekali ilmu-ilmu tentang tubuh manusia. Ya. Mulai dari anatomi manusia, patofisiologi manusia, dan itu ya terima kasih banyak ya buat guru-guru saya yang sudah memberikan ilmu-ilmu tersebut. Dan nyatanya setelah itu kita diberikan sebuah case dan diberikan obat. Jadi gitu. Ada Jadi case, ada case obat. Ya gitu, itu sudah akhirnya tertancap di bawah sadar kita. Setiap kita sudah mulai praktek, saya dulu ya sudah misalnya hipertensi dikasih obat ABC gitu ya. Diabetes dikasih obat ABC seperti itu. Tapi nyatanya kok saya diberi kesadaran, kok pasien ini kembali lagi ya. Oh, jadi setelah kasih obat, Kembali lagi. baik lagi. Ya, Artinya mungkin sakitnya setelah lagi. 7 hari, 10 hari kayak itu. Jadi sakitnya itu ya enggak sembuh, keluarnya hilang cuma sebentar gitu. Padahal pasien tujuan datang ke kita itu ingin selesai sembuh kan. Bukan ingin minum obat. Iya. Ceritanya itu seperti itu. Terus saya sadar, waduh ini kok apa enggak tambah dosa saya ini ya. Pasien intinya pasien saya suruh beli obat terus. Dan itu tidak berujung. Kenapa? Tidak berujung. Kan pasien datang ke manapun ya, ke Ya. obat lah. Mm-mm. Dalam hal ini Dr. Edi kan. Ya. Dr. Edi sebagai dokter dan, Betul. dan mandatori Mm-mm. negara kita pengobatan ya ke dokter. Ya. Yang diinginkan oleh pasien itu apa sih, dok? Sembuh. Sembuh ya, bukan Selesai. sekedar minum obat. Enggak. Dapat obat. Enggak sekedar cuma minum obat, dapat obat, minum obat terus hilang gejala, itu bukan yang diinginkan pasien. Tapi pasien nggak ngerti, dok. Kan Ya. banyak kan bahwa orang sakit sendi datang Dr. Edi kan, Ya. dikasih mungkin Anti nyeri. anti nyeri, Iya. gitu kan? Ya. Wah, sembuh, aku waras. Ya. Sembuh. Tapi habis itu enggak lama kemudian kumat lagi. Ya, kembali lagi. Iya, seperti itu. Awalnya mungkin seneng ya. Ya, betul. Akhirnya awal seneng, sembuh ternyata kok kambuh lagi begitu ceritanya. Oke. Sehingga saya itu Pak Iwan mungkin sadar kalau saya ini kok nggak sembuh-sembuh gitu loh. Apa nggak tambah dosa saya ini pada pasien? Ya. Padahal cita-cita saya waktu kecil jadi dokter itu yaitu menyembuhkan pasien. Membantu kesembuhan, dok ya. Betul, membantu kesembuhan karena sembuh itu atas izin Allah semuanya. Betul. Ya. Jadi membantu kesembuhan pasien, bukan memberikan obat terus. Nah, itulah cita-cita saya. Artinya kalaupun kita kasih Dr. Edi memberi sesuatu, entah obat atau apapun, harusnya kalaupun kumat lagi bukan di situ. Artinya yang keluhan yang diobatin selesai, mungkin Ya. awalnya mungkin sakit sendi, udah sembuh misalkan ya. Ya. Terus sampai datang lagi mungkin ada jerawat itu Ya, artinya kan ada udah tambahan. komplit itu kan. Ya. Bukan sendinya sudah sembuh kan. Ya, Tapi ini orang datang sakit sendi, misalkan dikasih analgesik, terus sampai datang lagi, sendinya sakit, kemudian tambah lagi penyakit lain. Ya. Itu sering nggak, dok? sering, Sering. hampir sering, dan itu saya sadarin betul. Sehingga pada waktu datang sendinya sudah sembuh, datang dengan ya saya kasih obat jerawatnya misalnya. Ya sudah saya kasih obat jerawat. Suatu ketika kumat lagi sendinya, datang lagi jerawatnya belum selesai, sendinya kumat lagi, saya kasih 2 obat dong. Oh jadi makanya banyak sekali saya lihat orang awalnya mungkin diabetes atau Iya. diabetes itu awalnya dua obat kan ya. Ya. Nanti kapan hari itu jadi 3 obat, 4 obat begitu, tambah sedih sakit tambah 5 obat. Betul. Oh jadi itu yang awalnya datang dengan sedikit keluhan diobatin, makin banyak obatnya nggak banyak, nanti endingnya jadi sekresek obat gitu. Ya, 1 kresek obat akhirnya. Nah selama itu Dr. Edi itu waktu kan habis lulus kan Praktek, kan? betul. Praktek tuh pasien cukup banyak Ya, gitu. ya. Berarti ngurusin pasien yang sakit toh, bukan kecantikan kan? Oh iya, ngurusin pasien sakit dulu saya. Bukan kecantikan kan? Bukan. Jadi beliau ini dokter kecantikan, Bapak Ibu ya. Dokter kecantikan dan kecantikan. Kan? Kata Pak Ibu ya, dokter sok gitu toh. Iya. Jadi begitu ceritanya Pak Iwan. Karena mungkin Allah itu sebagai pencipta saya, cita-cita saya membantu perantara penyembuhan pasien sakit jadi dokter. Saya tuh dapat beasiswa Oh, kemana dok? ke Bangkok Untuk belajar? kecantikan. Oh alah. Jadi bentar. Kan dulu jadi dokter, Iya, dinas. iya.
sampai dapat beasiswa kecantikan itu berapa lama Kurang jedanya? lebih saya praktek itu 2 tahun. 2 tahun. Nah 2 tahun udah banyak nangani pasien. Sudah banyak lah. Itu di mana dok? Waktu itu saya praktek di rumah bersalin yang ada di Sidoarjo. 24 jam. Rumah bersalin kan nggak ngobatin pasien Iya, degeneratif dok. tapi di IGD saya. Oh di gitu juga pasti Iya. nemui ibu-ibu Iya. yang sakit itu. Iya, banyak yang sakit. Oh. Karena ada opnamnya di situ. Oh, jadi juga melayani pasien-pasien Iya. selain bersalin ya? Iya. Jadi ada yang bersalin, ada yang enggak, yang sakit biasa gitu. Jadi penyakitnya nggak jauh-jauh juga dari degeneratif ya? Sama Hampir semua degeneratif. degeneratif ya? Iya. Diabetes, hipertensi, Semua hipertensi, dan kawan-kawannya lah. jantung, Ya. macam-macam. Jantung, ibu-ibu cuma. Iya, campur bapak-bapak ibu. Emang Emang rumah bersalin? iya. Ibu, bapak yang bersalin sudah bersalin ada ruangan sendiri emang. Oh, jadi anu ya, melayani juga yang Betul. tidak bersalin. Iya. Ya. 2 tahun, kira-kira berapa banyak sih dok pasiennya dok selama 2 tahun itu? Waduh, saya nggak bisa ngitung ya. Karena saya juga dulu itu di situ tuh termasuk, mohon maaf sekali, termasuk dokter favorit. Wah, Seperti dokter itu. favorit luar biasa. Jadi banyak yang nyari saya di situ. Jadi kalau saya kasih angka mungkin 1.000 Dari pasien selama ya, 2 tahun, selama 2 tahun. mungkin 800 sekian. 800 sekian ya, selama 2 tahun. Artinya Ya. dengan 8 pasien itu dengan melihat fakta kok berulang terus ya sembuh-sembuh dan mungkin sudah dikonfirmasi ke senior mungkin. Sama- Sudah, sama aja ternyata. Jawabannya Ternyata sama ya. justru ke senior ada tambahan obat. Oh, Itu satu. Kedua, kadang-kadang saya rujuk, saya tanyakan ke senior malah diganti obat yang lebih paten. paten. Iya, seperti itu. Kan enak lebih cepat sembuh. Udah maunya begitu. Tapi nyatanya sama saja. Sama aja ya. Mungkin paten lebih branded mungkin ya, Ya, lebih branded dan lebih branding. murni mungkin Betul. zat aktifnya. Ya, seperti itu. Tapi sayang juga nggak sembuh juga ya. Nggak sembuh juga. Nah, oke. Setelah itu Dokter Edi mau terima kecantikan. Nah, Kenapa itu? ya karena saya dapat beasiswa tadi kan. Karena dapat beasiswa ya saya mengikuti beasiswa ke Bangkok ya. Setelah itu saya selesai dari sana, otomatis saya dengan sendirinya tanpa saya sadari itu saya langsung terlibat jadi kepengurusan di bidang kecantikan di Jawa Timur. Setelah lulus dari Bangkok, Iya, itu berapa tahun sih sekolah di Bangkok itu? saya nggak lama, itu kan kayak fellowship gitu Oh, ya, fellowship. mungkin 3 bulan. 3 bulan, terus langsung buka praktek atau Ya, saya buka praktek kecantikan tapi kecil-kecilan. Setelah itu saya jadi pengurus. pengurus dokter kecantikan? Iya, betul. Tahun berapa tuh? Tahun 2006. 2006, Bapak Ibu, 2006 itu saya lagi bikin pabrik kolagen. Jadi udah bikin, Iya. udah bikin itu klinik kecantikan. Iya, seperti itu. 2006. Akhirnya ditinggalkanlah profesi dokter yang nangani pasien Betul. degeneratif ke kecantikan. Betul, Wah, enak jadi dok. dokter Setiap kecantikan. hari ketemu Jadi, Ayu. iya. Dan nangani orang yang nggak sakit. Nah, seperti itu. Terus saya evaluasi, apa ini tujuannya Tuhan itu untuk saya ikut beasiswa supaya dosa saya nggak tambah banyak. Akhirnya saya fokus di kecantikan. Tapi jangan gitu dok. Karena apa? Waktu nanti sampai pemutih cantik itu putih, wah itu Ah, tambah dosa iya, dok. iya, iya. Itu beda lagi cerita Beda nanti ya. Jadi begitu setelah saya sudah salah satu pencetus kecantikan di Indonesia. Heeh. Ada beberapa dokter tuh banyak ya, yang senior. Disitulah terus saya settle di situ. Saya jadi trainer keliling juga. Setelah itu saya itu buka-buka medsos ceritanya. Setelah buka medsos, saya ngelihat ada YouTube tuh, ada Pak Iwan. Tahun berapa itu? Tahun 2000 berapa? Kecantikan saya udah lama soalnya. Kan 2006 cantikan. Dia habis itu 2006 Lanjut. lanjut 2000 sampai 2000 berapa ya? 2019. 19. Ya, Iya, iya. Saya ingat lama. 2012 sekitar Ya. kamu itu. 2019 akhirnya saya itu buka-buka medsos, ketemu, terus saya bilang dalam hati, ya Allah ini kok ilmu bagus ya gitu loh. Pas sama saya Ya. harus belajar ini. Mungkin saya harus belajar.
nggak lama bilang gitu, mungkin 3-4 hari lah. Mungkin salah satu karyawannya Pak Iwan tuh bilang ke saya, karena teman saya juga itu sering eh, apa ya, komunikasi konsultasi ke saya tentang kesehatan mental. Oh iya iya iya. Ya, Iya, iya. Itu terus saya habis itu bilang, Dok, gimana Pak? Itu owner saya yang punya pabrik nutrisi nyari dokter. iya iya. Terus saya lihat, saya punya Pak kayak gitu, karena dengan dokter kayaknya cocok deh gitu. Mhm. Akhirnya ya udah enggak apa-apa Pak, saya harus ketemuan di mana. Terus akhirnya saya ke di pabrik yang Pabrik Duran. di Buduran. Ketemulah Pak Iwan. Ternyata saya tuh nggak nyangka ketemu Pak Iwan, ngobrol-ngobrol, terus Pak Iwan tanya kan ke saya, Dok, tahu nggak kenapa, terus COVID itu kan terus Ya, 20, terus COVID lah tuh. tahu nggak kenapa kok banyak pasien-pasien COVID malah banyak meninggal dikasih obat yang peril-peril itu kan? Mhm. Ya nggak tahu Pak. Jadi gini Dok, Pak Iwan jelaskan waktu itu, saya masih ingat, Tuhan itu menciptakan itu selalu berpasangan. Mhm. Siang malam, laki perempuan, obat juga gitu. Waktu obat masuk ke tubuh, dan Pak Iwan begitu, itu harus dari pasangan. Pada waktu nggak nemu pasangannya, dia kan radikal. Iya iya iya. Nah, ya, kalau dia ternyata radikal, nggak ada dia kesel, dihajar Dok. Iya iya iya. Karena nggak ada musuhnya. Iya, karena masa akhirnya dia enak, kena semua, mati, banyak matian sel, akhirnya orang meninggal juga. Itu, loh kok bisa gitu ternyata ya. Baik, karena gini Dok strukturnya, Pak Iwan bikin struktur tuh. Saya dalam hati begini, orang ini kok pinter ya bikin struktur kimianya. Bukan Luar biasa. bikin, menggambar. menggambar, kok bisa ya. Terus akhirnya saya nyeletuk, loh Pak, saya tuh kepengen belajar yang namanya konsep Karnus. Pak Iwan langsung, loh saya ini foundernya Dok. Ya Allah, saya langsung, Masya Allah, ini Allah temukan, begitu ceritanya. Jadi gitu ceritanya. Iya, Pak Iwan Nggak mesti tahu lupa. saya. Jadi Udah ceritanya lama begitu. Itu menjelang COVID. Iya, awal deh. COVID awal. COVID awal itu. Betul, jadi ceritanya COVID begitu. awal. Iya iya betul, betul. Akhirnya COVID terus awal. sejak Pak Iwan menyatakan founder itu sudah, saya langsung, ya sudah Pak, saya mau belajar. Nah, waktu itu mungkin masih ingat apa enggak, saya setiap hari itu berpikir belajar kira-kira yang perlu ditanya apa. Saya telepon, Pak ada di mana? Di kantor, di Oh, iya, iya, ARN. masih ingat tuh. Ya kan, kita Bolak-balik ketemu saya kita. belajar bolak-balik ketemu ya. Iya. Terus Pak Iwan, wah aku seneng Dok belajar gini. Karena saya tambah semangat, tambah belajar lagi kayak gitu. Ya kan, seperti masih ingat. Nah, dari situ saya tambah yakin betul Pak. Apalagi saya tuh tambah yakinnya saya, Pak Iwan di awal-awal tuh bilang, sumbernya segala penyakit tuh ada hadisnya Dok. Iya. Wah, saya tuh langsung kayak dihantam. Terus, wah ini ya Allah, mudah-mudahan ini yang benar-benar yang saya cari. Hmm. Jadi saya acuannya nggak tahu, saya tuh sejak awal tuh pengen nyari acuannya ke sana Pak. Karena kita itu ada yang mencipta. Iya. Dan yang mencipta itu pasti punya kekasihnya. Nabi Muhammad kalau di Muslim begitu kan. Nah, akhirnya sejak itu saya tambah yakin. Nah, bergabunglah saya di konsep Karnus seperti itu. Bapak Ibu, dokter Edi ini saya tidak nyokol ya ke Karnus, data sendiri, ketemu nggak sengaja. Dan rata-rata teman-teman kita yang di Karnus ini memang mau belajar biokimia dasar hingga level atom manusia, itu kalau nggak dengan keikhlasan sulit toh. Betul ya. Betul. Kalau kita di sini isinya perjuangan kok. Iya. Perjuangan untuk Mensiarkan. apa sih, mensiarkan ya, memberitahukan, memberitakan, Iya. memberitakan, Menyiarkan. menyiarkan dan membumikan sesuatu yang awalnya terpendam. Pengetahuan tentang sel saat ini parsial, orang asal jeplak lah mungkin. Iya. Banyak orang-orang ngomong itu ya kok nggak sesuai dengan fakta sebenarnya di tentang sel itu sendiri. Ya. Akhirnya banyak sekali orang bingung belajar kesehatan di mana sih. Banyak orang-orang ahli ngomong, lah ini bukan ahli ngomong ya si Iwan ini. Nah ya makanya. Bukan ahli. Ya Bapak Ibu, saya ini STP saya ini ya. Itu kan mereknya oli. Ya oli. Jadi oli, tapi dokter Edi percaya sama saya, kita belajar bareng-bareng. Belajar bareng-bareng, akhirnya dokter Edi dan teman-teman yang lain, karena saya suka otak-atik dunia atom dan saya
tidak cuma otak-atik, tapi saya membuat satu mengaktualkan dunia atau teori itu ke satu karya. Ya. Akhirnya ya udah. Saya sampai bilang begini dulu itu, jika memang Einstein itu benar, gitu. Jika memang Avogadro itu benar, ya jadilah pabrik yang saya bikin. Tapi jika salah, mutiara saya. Tapi Resikonya jadi besar. oke ya. Alhamdulillah, karena Jadi. kebaikan. Baik. Ya itu besok ya Bapak ya. Nah, tadi kan Dr. Edi kan nyampaikan apa namanya pertemuan dengan saya ya. Iya. Dan beliau dari situ menerapkan konsep kardus ke pasien-pasiennya. Awalnya dokter kecantikan, lah kok baik lagi ke menangani pasien diabetes gimana dok? Kan awalnya kan menangani pasien diabetes, hipertensi, Ya. hamil, terus merasa tidak puas, Ya. akhirnya lari dari kenyataan, Hmm. belajar kecantikan. Iya, iya. 2006 sampai 2019 akhir, 2020 lah, Ya. awal COVID itu Ya. kita ketemu. Lah kok sejak itu sampai sekarang Kembali lagi. beliau itu pasiennya bukan lagi Kecantikan. kecantikan mayoritas, tapi diabetes, hipertensi, Hmm. kanker, stroke, dan lain-lain. Ya. Itu piye cerita itu? Balik mana? Jadi gini, saya sebelumnya kan di kecantikan suka bikin konten. Nah, Ya bisa disebut konten kreator yang masih belajar lah. oke. Ternyata follower saya dengan konten-konten kecantikan itu ya stuck lah di situ aja. Jadi gak naik. Nggak naik. Saya coba sih, Karnus itu banyak di sini pikiran saya. Ya. Ilmunya, Ya, saya coba aktualisasikan dengan bikin konten. ya. Pendek-pendek deh. Paling 1,5 menit, 2 menit kayak gitu. Loh, satu konten tiba-tiba yang nonton view-nya itu banyak sekali. Loh, Oh. luar biasa. Saya tambah semangat. Tambah di situ saya tambah semangat. Apa namanya? Apanya? Akunnya? Akunnya itu EDY SUBAGIYO1. EDY SU ya Subagio 1. Subagio 1. Nah, Oh. di situ. Akhirnya nonton banyak. Seringlah saya bikin konten tentang Carlos. Hmm. Mulai sakit. Jadi saya setiap hari itu saya apa ya namanya? Saya tulis inventaris hari ini tanggal sekian saya bikin 3 konten misalnya. Ah. Itu saya kerjakan semua. Besok bikin 4 konten seperti itu. Itu saya lakukan aja. Ingin saya mau sharing yang benar ya, yang Iya. benar saya bacakan. Ternyata follower saya tambah cepat sekali. Oke. Sampai sekarang itu 86. 86.000. Iya, seperti itu. Saya sampai sudah ngalahin tingkatannya Coach BK Wah. sama Pak Heri seperti itu ya. Jadi saya juga nggak sadar. Ternyata dari konten-konten itu saya saya ini kan ke YouTube saya juga. Ternyata dari situ banyak berdatangan di klinik kecantikan saya orang-orang luar kota Yang sakit. yang sakit bukan yang Diabetes. kepengen cantik. Ah itu kan saya tuh bayangin nanti. Setelah saya jadi pasien Ya. datang dari Kalimantan kan, Iya. luar kota, luar pulau ya. Iya. Untuk touchdown di Juanda, Hmm. naik mungkin taksi bandara ke Dr. Edi. Iya. Loh, kok klinik kecantikan Bilkio? Gak salah. Hampir Kan? semua pasien bilang begitu. Jadi Oh seperti ini kecantikan, loh kok ngobatin diabetes? Nah, seperti itu. Akhirnya saya setiap di Karnusnya itu, di konten saya bilang, saya ngobati tanpa obat kimia. Itu saya tekankan. Saya menggunakan nutrisi alami tanpa pengawet, perasa, pewarna. Nah, ternyata yang paling deket Pak, pasien saya itu luar kota paling deket lah, Nah, Sidoarjo. ya Agak jauh Gresik. satu kota. Iya, Gresik. Ya, berang kecamatan, kabupaten. Paling jauh itu Medan, Pak. Medan. Iya. Jadi pasien saya tuh luar pulau itu ada Banjarmasin, Manado, Medan, Pontianak. Itu naik pesawat tuh, Pak. Iyalah, Saking- masa naik iya. kapal dong? Bisa ada naik kapan berhari-hari. Jadi mereka landing bandara Juanda langsung tempat saya. Jadi habis konsultasi, saya kasih nutrisi, saya terapi, habis itu langsung pulang lagi. Jadi cuma ketemu Dr. Edi, Ketemu saya. diceramain. Iya, diceramain emang harus. Kemudian dibikin ke gelombang apa tadi? Teta. Teta. Iya. Dikasih nutrisi kardus itu. Iya, betul, seperti itu. Dikasih 6 langkah gosok kardus. Betul, 6 langkah wajib itu. Gimana cara mereka Dr. Edi untuk monitor? Saya secara online, Pak. Oh, jadi via Zoom. Ya, betul. Via Zoom video sama call? video call. Oh ya, video gampang lah Ibu ya. Ya, jadi saya Langsung itu ngomong. kan saya tahu Pak, karena banyak pasien saya di luar pulau, luar kota, saya meng-free-kan konsultasi Karnus dengan saya. Mantap.
Jadi sekarang itu yang konsultasi Karnus secara online itu bukan hanya Indonesia. Oh iya, saya mana? Ada Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Abu Dhabi, sama Arab. Wah, itu berapa bahasa di menguasai ini? Mereka bahasa Indonesia semua. Oh iya, untungnya. Jadi seperti itu yang sudah lama di sana gitu loh Pak. Oke, jadi orang Indonesia di sana. Iya. Dan saya senangnya itu apa? Didukung dengan nutrisi yang sama tim Karnus yang bisa dikirim Pak. Itu yang Oh saya iya, senang. itu pengiriman kita sudah sampai ke Abu Dhabi Nah, iya betul. Luar lewat biasa. Dr. Edi ya. Iya. Waduh, luar biasa ini kita ada ekspor ke sini lagi. Jadi saya tuh terus terang karena saya kepingin konsep Karnusnya menurut saya yang sudah menurut saya itu serak ya. Ilmu ini yang benar menurut saya. Jadi akhirnya saya siar lah, niat saya siar. Makanya pasien-pasien saya online itu saya free-kan Pak. Tidak bayar Pak. Atau free tidak bayar, terus ya nggak bebas Iya, bebas gitu. Jadi mereka senang sekali. Selama Dr. Edi melek lah itu ya. Iya. Dan dulu itu sekarang saya batasi Pak konsultasi online. Jadi mulai jam 10 sampai jam 6. 10 pagi Sampai jam 6 sore. Iya ya. Dulu mungkin udah hampir 1 tahun ya. Sebelumnya itu saya konsultasi nggak saya batasi. Ada yang jam 12 malam, setengah 1 malam, Waduh. setengah 2 malam. Ini Coba. suwi dokter sing rusak iki. Makanya Dokternya yang capek. iya, akhirnya saya, waduh, akhirnya sudah saya batasi. Jadi di Jadi- atas jam 6 saya nggak balas. Dr. Edi menyarankan ikuti algoritma sang pencipta. Tapi karena banyak pasien akhirnya melanggar sendiri karena jam istirahatnya. Sudah dipakai untuk konsultasi. Jadi ceritanya begitu, Pak Iwan. Oke. Luar biasa ini Dr. Edi. Wah. Nah, sejak ketemu Karnus kan tahun 2020-an. 20 ya, Buat sampai sekarang berarti 5 tahun kan. betul. Ini kan berapa ribu pasien dok? Kalau yang online itu kurang lebih 3.000-an. 3.000 Online. pasien ya. Ya. Kalau Itu yang berbagai jenis penyakit. iya berbagai Pak, Wah macam-macam. ini sama kayak dokter Ari nih. Hmm. Dokter spesialis umum. Bedanya dengan dokter Edi itu ada di Sidoarjo, Surabaya. Dokter Ari ada di Pamekasan, luar biasa. dokter spesialis umum. Iya. Semua penyakit, semua keluhan Belajar ya. ya, Belajar. ditangani. Kalau yang offline itu kurang lebih sampai sekarang yang mungkin offline ya Pak. Itu sekitar yang datang. 1.500-an. Total mungkin 400 Ya, lah ya. Jadi awalnya yang offline itu secara manual nih. Ternyata karyawan saya kewalahan Pak. Udah tambah banyak. Akhirnya saya belikan program. Wah, berarti kalau sudah ada program otomatis kan saya bisa minta dong datanya. Data Ya. pasien-pasiennya. Ya, ada nanti Pak, insya Allah. Iya, Lagi kan dimasukin catat. satu-satu ini. Catat loh sekarang. Iya. Iya. Datanya banyak Pak Ibu, beliau ini. Jadi dicatat nanti kita. Jadi dalam Karnus itu ada perkumpulan teman-teman dokter yang jadi advisor. Kita bisa bertukar-tukar pengalaman dan data. Tinggal Supaya, Pak, nge-print nanti Pak. ya supaya memang pasien-pasien tertangani dengan baik. Karena pengalaman itu sangat mahal dok ya. Betul. Dan bisa kita sharingkan sama lain kenal kita. Iya, betul. Kayak gitu. Nah di sini saya terdidik ini. Beliau itu menulis di sini tuh baru merasa menjadi dokter. Setelah ketemu konsep Karnus, cek wani ini dok. Iya. Saya jujur Dalam itu Pak. bersama Karnus tuh tahun 40. Iya. Jadi saya jujur itu dari hati nurani yang paling dalam. Gak ada sogok menyogok loh ini ya. Jadi Bapak Ibu, beliau dengan Karnus ini, makasih banyak dok ya. Ya, Sudah Bu Karnus. Jadi beliau pernah nyatakan saya masa baru menjadi dokter setelah belajar konsep Karnus. Gak bahaya tak dok? bahaya. Kalau enggak ngerti ilmunya bahaya Pak. Alhamdulillah saya masih ingat itu. Pak Iwan tuh bilang nepuk saya Bro. Hati-hati ya. Gitu. Terus hati-hatinya itu ada 2. Pak Iwan bilang, masih ingat saya. Hati-hati nanti ada yang mengapa ya melawan. Satu, kedua hati-hati nanti kewalahan ke pasien.
Nah, sekarang ada kewalahan ya. Enggak ada kewalahan saya. Justru saya ini Pak, kalau kita secara nalar logika, pasti kalau melihat saya kewalahan Pak. Tapi saya enjoy gitu loh Pak. 4.000 sekian. Iya, saya bikin enjoy. Sampai-sampai kadang-kadang istri saya telepon atau WA itu, saya lebih mendahulukan pasien saya. Nggak marah tuh. Kan sudah saya kasih edukasi juga. Soalnya kan Paham. banyak juga rajanya emang suami, Iya. tapi lecingnya dari lecing itu istri gitu. Ya. Tapi saya jelaskan karena ternyata kalau kita di Karnus pendapatannya lebih Pak. Dari situ akhirnya paham, memahami dan mengerti. Iya. Seperti itu. Di setiap kali aktivitas itu memang Tuhan sudah menyematkan energi itu bisa berbentuk benda, bisa berbentuk mata uang dan sebagainya ya. Kita membantu seorang kesembuhan, ya kasih sama Sang Pencipta kan, Ya. pakai sumber dan sebagainya gitu ya. Betul, betul. Ya, dapatlah itu. Ya, ya sudahlah. Menurut saya sampai-sampai beliau ini, istri saya ini, mohon maaf ya istri. Jadi sampai beliau ya Allah, alhamdulillah ya gitu. Kita bisa terbantu dengan Karnus. Tanpa Karnus pun sebenarnya ya cukup lah. Tapi dengan Karnus kita lebih dari cukup. Alhamdulillah. Ini tanpa, beliau sering bilang, kok tanpa diduga ya kita itu di Karnus. Saya bilang tidak semua teman-teman begitu dong. iya, saya bilang pokoknya sabar aja lah. Kalau mau belajar, mau siar dengan tulus, insya Allah Allah ngasih sesuatu. Nah sekarang, saya terus ya. Nah, Ini sekarang. Kan kalaupun sebagai dokter kan itu pasien, ya, kan. Kalau dokter merasakan obat lah, apapun lah itu, ya, kan obat itu pasti ada lah, pasti ada macam-macam. Saya katakan margin sedikit lah itu, ya. gitu ya. Antara margin antara dengan waktu masih ngobatin, Ya. dengan ngasih makanan sel, nutrisi sel itu. Gimana rasa hati dok? Lebih nyaman mana dok? Kan kalau masalah pasien datang membayar jasa konsultasi itu kan sama-sama mau dikasih obat atau nutrisi kan jasa ada ya. Sama-sama ada uangnya. Cuman bedanya apa sih sebelum dengan konsep nutrisi memberi makan sel kembali atau Sang Pencipta dengan waktu dulu sebelumnya? Baik, ini luar biasa. Pertanyaan menurut saya itu luar biasa. Untuk ya. Siapa ya? Ini tell the truth ya. Pada waktu nilainya, bukan masalah iya, nilainya. iya, saya nggak nilai. Itu masalah perasaan, Pak. Nah, pada waktu dulu saya dengan konsep yang lama ya, dengan resepin bareng itu seperti cepat habis. Terus apa? Ya didapat itu cepat habis. Kemana ya uangnya? Ini yang dia lewat sebentar lah. Terus hati itu nggak tenang, Pak. Jujur. nggak tenang. Nggak ngerti ya itu. Setelah si Karnus saya mendapat gitu, kok seneng terus gitu loh. Dan kayak sudah nggak ada beban, nggak ada apa kayak gitu. Jadi itu bedanya. mungkin beban mungkin kundang pasien balik mana gitu mungkin ya. Mungkin saja, tapi mungkin di bawah sadarnya. Tapi saya nggak sampai mikir kayak gitu. Tapi kok beda. Jadi ada perbedaan betul. Jadi misalnya sekarang kita ada di langkah A, sebelumnya di B itu beda sekali, jelas sekali di situ. Istri saya juga merasakan. Jadi Iya, lebih iya, tentrem gitu ya. iya. Kok di Karnus nggak kita sangka begini ya, kok lebih enjoy ya, lebih apa ya, hati tenang gitu loh. Mungkin bedanya mungkin apakah pasien yang datang waktu dengan makan itu datang ke dokter Edi itu mungkin datang awalnya mungkin masih nggak enak dan sebagainya, datang kedua makin baik gitu, terus lalu sampai bawa mungkin gorengan atau apa pakai kue gitu. Itu mungkin salah satunya Pak. Kalau menurut saya nggak perlu dibicarakan. Artinya gini, kesembuhan pasien dengan nutrisi ini adalah kebahagiaan yang nggak bisa dibeli. Nah waktu dulu dengan obat sering jumpa itu nggak? Datang lagi pasti sakit lagi. Oh jadi mungkin itu udah tadi mungkin agak Mungkin nggak puas. Betul. Artinya nggak puasnya rasa nggak tentram lah gitu lah ya. bisa aja. Karena doanya udah tadi salah dulu itu, ingin membantu kesembuhan orang. Iya. Jangan begitu dulu doanya. Kita kan sakit ya. Iya, seperti itu. Ditunjukkan mana yang lebih benar. Iya. Tanya. Kalau doanya enggak begitu mungkin enggak. Oh, kan banyak juga orang yang saya juga di level pengusaha ya. Iya. Pengusaha kan pasti cuan oriented prioritasnya. Pasti. Enggak perlu dari mana. Iya. Kalau saya pun agak berbeda. Kalau sudah cuan oriented mungkin
kita bisa bangga-banggaan dengan aku impor barang murah Ya. jual mahal sini. Tapi saya tuh merasa nggak ada bangga sama sekali saya menjual barang impor. Ya. Meskipun sama-sama dapat uangnya ya dengan Ya. impor dan jual. Saya impor dari Cina misalkan Ya. murah tuh, jual di sini. Saya dapat untung gede. Gitu. Ya. Kemudian saya bikin produk dari petani lokal Indonesia, saya jual, saya produksi, itu beda rasanya. Jadi mungkin itu kali ya, dirasakan ya. Setelah saya evaluasi gini Pak, saya di bidang pengusaha Pak Iwan, nggak ada bedanya dengan saya pelaku di lapangan. Iya. Pada waktu pasien itu sembuh, kan perjalanan penyakit itu puluhan tahun Pak, penyakit degeneratif itu. Setelah ketemu saya diberikan nutrisi, saya edukasi di awal. Kalau ikut aturan saya, ya termasuk pola makan, gaya hidup, cara itu masak. iya, cara masak semua itu insya Allah 3 bulan perbaikan, 4 bulan sudah sembuh. Atas izin Allah saya bilang gitu. Ternyata betul, mereka dari 10 tahun, 15 tahun, tiba-tiba 4 bulan sembuh, itu luar biasa Pak. Mungkin kesenangan mereka tidak saya lihat, tapi frekuensinya nyambung ke saya Pak. Frekuensi, nah Iya. ini kuantumnya nyambung. Seperti itu ya Pak yang buat kita bahagia. Iya. Kebahagiaan itu tidak ternilai ya. Betul. Banyak orang itu sulit senyum gitu, lihat kucing aja senyum. Ya. Luar biasa tuh, mahal tuh kucing itu. Jadi itu mungkin ya frekuensi. Terus ada banyak beberapa pasien yang datang, saya bilang datang dari mana taunya? Saya dikasih tahu si A dok. Karena A itu sudah sembuh dok, itu saudara saya. Pada waktu ngeliat saya sakit, saya dulu ngeliat beliau itu sakit dok, jalan aja nggak bisa lurus, bla 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 bla. Terus katanya ke dokter Edi, dia udah bagus dok, sehat jalan. Saya juga ngerti lupa Pak. Pasien itu yang mana? Kan banyak sekali. 4.000 sekian. 4.000 sekian pasien nih. Gimana? Jadi seperti itu. Gimana ngiling-ngiling ya? Nggak bisa. Lihat data dong. Katanya benar seperti itu Pak. Tapi Jadi, kalau bukan data ada. Word of mouth. Mouth to mouth. Word to mouth ya. Word of mouth. Ya. Jadi, Seperti itu. kata dari mulut. Jadi pada saat kita membantu seseorang kembali ke aturan tubuhnya dan insya Allah dapat kesembuhan. Ibarat mobil rusak lalu kita kembalikan ke aturan pembuat pabriknya dan itu akan sembuh mobil. Nah begitu ya? Ya betul. Maka orang akan mereferensikan ke kita, ke bengkel kita gitu, ke bengkel. Nah kalau pengobat atau Edi, karena pasien ini diarahkan untuk kembali ke aturan pembuat badannya dan pasiennya mau, supaya pasien itu tidak mudah lah Bapak Ibu. Tadi harus berbusa-busa menerangkan. Berbusa-busa. Karena di dalam otaknya pasien sudah tertanam banyak sekali metode kesehatan. Itu enggak? Betul, stigma-stigmanya sudah. Stigma. Dan itu memperkuat Pak. Mau dia ada dadat itu, ada yang fasting, fasting itu kan gitu kan. Ya. Jangan ada lagi pola makan golongan darah. Ya. Oh sudah obat pahit aja semuanya gitu kan. Ya. Jadi itu butuh kesabaran seorang dokter kandung yang akan menyampaikan itu kan. Tidak mudah itu. Jadi mengembalikan dengan cara mengedukasi, berbusa-busa. Akhirnya mereka sembuh. Nah begitu mereka dapat kesembuhan. Padahal sembuh itu sudah dijanjikan Tuhan di situ. Seperti sebuah pabrik mobil menjanjikan mobil ini bisa berfungsi kok jika kamu lakukan ini. Seperti itu kan? Ya. Saat ini udah banyak dihilangkan gitu kan? Ya. Seperti itu ada kembalikan pada tempatnya. Ya sembuh itu mobil juga pada manusia. Akhirnya kemana-mana banyak orang nyampaikan gitu terjadi. Betul Pak. Mungkin begitu dong ya? Ya betul sekali. Nah sekarang berarti kan mentalis. Jadi korbuser. Iya. Soalnya jadi korbuser ya. Nah, kemudian gimana cara mengkombinasikan? Kalau di kantor saya memang sudah ada masuk poin ke-6 ya. Makan prakteknya kan saya masing-masing teman-teman dokter pasti punya cara sendiri. Ya. Nah, dokter ini menggunakan caranya sendiri. Betul. Ada cara yang unik. Ada 2 terapi yang beliau berikan. Iya. Di kantor itu ada 6 langkah. Yang 2 langkah itu integrasi dengan keahlian masing-masing.
langkah terapi fisik, Dr. Edi menggunakan entong, Ya. dan terapi mentalnya poin 5-nya dengan Iya. tadi gelombang theta apa tadi ya? Iya. Gimana Dokter? Jadi gini, setelah nutrisi menurun, terus saya itu berpikir Pak, evaluasi. Tapi kalau terapi entong itu jujurli nih katanya nak genset begitu ya, jujurli. Saya nggak tahu, setiap yang saya terapi entong itu mesti bertanya, dok belajar di mana? Saya bilang saya nggak pernah belajar. Loh, terus kayak gini bagaimana? Saya juga nggak tahu, Bu. Seperti ada wangsit gitu loh. Iya, saya benar. Seperti kayak ada, saya sendiri bingung. Tinggal suruh pegang gini begitu. Terus entongnya gimana aja? Gini Bu, saya kalau cuma pakai tangan aja, saya berarti nggak ada bedanya sama Sekarang tukang bawa pijit. entong nggak? Enggak bawa. Jadi nggak ada bedanya dengan tukang pijit kan, kalau pakai tangan. Akhirnya ini harus pakai perantara, ya alat. Akhirnya saya masih ingat waktu kecil saya itu kalau perut sakit atau pas kekenyangan sama ibu saya itu dientong perut saya. Oh. Iya, dibuang. Dibuang ya. Dientong dibuang. Terus saya ingat, oh kalau gitu pakai entong lah. Tapi saya nggak mau entong-entong biasa. Entong yang kira-kira entongnya sudah dimanfaatkan oleh orang tua kita yang sudah minimal 5 tahun. Wah, ini sulit. Jadi di Entong dapur, 5 tahun. ya. Jadi di dapur itu sudah 5 tahun dipakai. Ceritanya begitu. Ya. Bentar, entong yang sekarang dipakai itu, Iya. yang di Karnus Care, yang Iya, di klinik iya. Dr. Edi dan dibawa ke Jakarta ke Iya, hari malam itu, iya. itu entong jadi 5 tahun Sudah 5 tahun, Pak. Minimal 5 tahun. dipakai. Entong Iya. apa? Entong kayu itu entong plastik. Kayu jati. Kayu jati. Jadi ada 2 poin. Ya. Entongnya 5 tahun dan kayu jati. Iya, itu Pak. Saya juga nggak ngerti, kayak seperti ada gerakan gitu loh. Jadi saya ikuti aja aliran itu. Ternyata dengan entong itu juga manfaat. Habis diterapi pasien merasakan lebih ringan. Karena intinya entong itu seperti Pak Iwan bilang, itu sampai ke saraf ini. Ya, Ya, seperti membuka stimulus bareng. itu menekan namanya pressure gate ion Ya, channel. pressure kit. Ya, itu Tapi seperti beliau itu. menggunakan entong untuk Ya. makan. Jadi dan itu sudah jalan nih ya. Heeh. Sudah jalan. Terus saya evaluasi lagi, kenapa kok orang itu bisa sakit, ada yang pakai nutrisi itu bisa cepat sembuh sama enggak. Ternyata saya evaluasi, yang cepat sembuh itu satu mengikuti aturan saya, terus kedua yang cepat sembuh itu dia yang ikhlas. Kita kan tahu Pak, semua penyakit yang diberikan ke manusia itu kita harus sadar itu adalah bentuk ujian Sang Pencipta kepada hambanya. Ya. Tujuannya apa? Bukan tujuannya jengkel Sang Pencipta, enggak. Dia akan menambah cintanya kepada hambanya. Kedua, pada waktu ngasih ujian, Sang Pencipta itu pasti tahu, lebih tahu bahwa hamba yang saya uji ini mampu melewati ujian ini. Ya, jadi namanya semangat untuk juang ya, Nah, disadarkan. dan itu diatur dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sungguhnya Allah itu ngasih beban barang tidak melebihi batas kemampuan hambanya. Karena engkau beri kami beban Ya. lebih Nah, kemampuan kami gitu. maka dari itu harus ikhlas dulu, ridho dulu. Nah, Trimon. Trimon ya. Jadi Trimon. seperti itu. Karena orang Jawa Trimon lah situ. Jadi ikhlas. Kalau selama dia nggak ikhlas, apa contohnya dok? Kalau dia nggak ikhlas, sering mengeluh, Sabar. sambatan. Padahal kalau dia sambat, saya bilang, ayo Bu, kita sadari. Ibu, mata masih bisa melihat nggak? Ya bisa, Dat. Syukuri dulu. Yang ada syukuri dulu. Makanya, dan itu luar biasa. Sekarang ibu cuma diuji sakit satu macam aja. Saya kira jantung masih berdetak nggak? Ya detak, kan masih bisa sekarang napas tuh. Ya itu syukuri dulu. Saya selalu bilang. Setelah dia sadar, ya setelah dia sadar, semuanya saya edukasi, baru dia manggut begini. Baru disitulah saya tenangkan. Saya bawa ke gelombang theta. Habis itu saya suruh pakai tapping, Mbak. Tapping nyari Kayak resep. chef ya. Betul. kayak chef. Saya cuma sampai di situ terus saya bilang tak suruh ngikuti kalimat saya. Jadi ya Allah, saya ikhlas, saya ridho dengan sakit ini. Dan saya pasrahkan kesembuhan saya padamu. Itu saya ulang terus. Sama saya tapping sampai sini aja. Setelah saya ulang 2 kali gitu,
lebih kusuk ya Bu, lebih kusuk karena teta itu kan saya bilang tadi sugesti ya. Nah. Lebih kusuk ya Bu, lebih kusuk. Setiap kalimat suruh lebih kusuk. Di situ dia langsung bercucur air mata. Dan dia menyadari Menyadari. mungkin ya, Selama ini, terima, iya, selama ini sebagainya. sudah banyak sambat gitu. Jadi sadar dia. Setelah Iya, itu otomatis loh Pak. Setelah itu dia itu langsung sehat. Artinya belum sembuh masih ya. Ya, artinya ada kekuatan lebih. Kekuatan lebih, semangatnya luar biasa. Kekuatan lebih untuk berjuang, untuk bangkit. Nah, Untuk awalnya datang mungkin dibopong, sekarang nggak usah dibopong. lentruk. Jangan namanya. sendiri. Nanti di rumah itu tambah sehat Pak. Mhm. Karena saya suruh ulangi di rumah paling enggak minimal sehari 1 kali. Jadi saya ajarkan pula. Dan memang harus didukung oleh anggota keluarga. Betul. Jangan Anggota sampai keluarga. saat beliau melakukan itu berusaha nerima malah dirowengi. Ya, Ada betul. juga orang yang nggak tahu itu Ya. bahaya juga itu. Saya kan bilang kepada yang sakit ini ujian bukan hanya yang sakit, Iya, ujian keluarga juga. keluarga juga. Jadi harus Anak, suami itu ujian semua. terima. Jadi harus ikhlas semua. Dan satu lagi dok, saya tambahin dok ya. Nah, kita itu sakit itu kan tadi kan dokter menyampaikan bahwa sakit itu adalah ujian. Ya. Ujian itu perlu dijawab. Apapun ujian itu perlu dijawab. Jawab. Ada ilmu di situ, entah ilmu ya, entah ujian itu memang ada suatu hal yang pernah kita lakukan yang nggak tepat, akhirnya terjadilah itu. Contoh saat kita melakukan kesalahan, Ya. ada semacam hal yang harus kita tebus, contohnya Ya. ya. Maka itulah bentuk ujiannya gitu. Menyadarkan kita, karena di balik sakit itu pasti ada banyak pelajaran. Ya. Intinya mungkin ada yang salah pola hidup kita, Betul. gitu kan. Pikirannya terlalu kemana-mana, Betul. gitu. Dan juga jangan dientengkan masalah Ya. pikiran. Kita itu kan tidur dong ya, Ya. malam minta tidur minimal kata orang yang 6 jam, literatur ya, Ya. 6 jam, 8 jam itu. Kenapa sih butuh tidur? Ya karena saat tidur itu tempat saat kita ini melakukan detox lah. Karena waktu kita ini hidup begini, aktif begini. Aktivitas. Oh ini sel melakukan pembakaran semua, Ya. aktivitas terus ini. Hanya pembakaran, darah itu membawa makanan, oksigen, setelah dibakar, darah juga membawa sampahnya pula. Ya. Jadi crowded itu. Begitu nanti tidur, yang aktif itu adalah utamanya hanya otak pun sebagian dia akan juga istirahat, jantung, yang lainnya kan istirahat semua, Ya. mengurangi metabolisme, Ya. akhirnya sampahnya nggak banyak. Detoxnya situ. Tapi kalau pikirannya kemana-mana, memang badannya diem aja, malam kelahap kalau pikir kemana-mana. Iya, iya, betul. Yo, gerak badannya makin sakit. Iya, iya. Makanya itu sudah benar sekali itu, makanya di kamis itu ya, ada 6 langkah itu, poin ke-6, poin ke-5. Poin ke-6 itu berjemur, tapi fisik untuk olahraga, ada ini terapi entong. Iya. Kalau praktiknya. Tapi kalau di rumah diminta tuh jalan kaki. Iya. Yang poin ke-5, kuantum, jalankan lagi berkuantum. Nah, tadi dengan ikhlas. Iya. Terima dulu. Terima. Bahkan kalau ada pasiennya sudah parah, Bu, terima, ikhlas, dan iso ngaku, wah saya pernah dolim pada diri saya sendiri. Ya gitu aja paling gampang. Tapi kalau kita merasa nggak pernah salah, itu yang paling sulit dong. Wah, bahaya itu. Jadi pasien itu kalau saya lihat ya, setelah saya pelajari nih, karena saya banyak mempelajari hal yang tingkat sel dan manusia itu, maka hampir semua penyakit itu memang akibat kesalahan dari apa yang kita lakukan. Ya. Penyakit degeneratif. Ya. Salah makan, salah bawa badan kemana, itu dulu. Sehingga kesalahan kita itu melebihi kemampuan tubuh untuk mendetoks itu aja. Nah begitu sakit, maka kita akan dapat ilmu di situ untuk kembali. Nah, itu lagi ya. Iya, betul. Jadi dokter tadi sudah melakukan itu. Pasien-pasien beliau biasa ini. Dari dokter kecantikan, baik lagi ke dari dokter. Karena saya lihat dokter kecantikan kan happy semua dok. Iya. Sekarang kan tuh pasien-pasien yang sakit itu nggak pusing dok. Pusing. Kalau nggak ngerti ilmunya Pak. Iya kalau ngerti ilmunya pusing ya. Iya. Sekarang enjoy gak dok? Enjoy sekali. Jadi kadang-kadang ya
ketemu pasien itu apa dok yang membuat Anda dokter Edi itu kadang dia senyum, kadang sedih itu apa dok? Enggak, sebenarnya ketemu pasien tuh nggak pernah ada sedih. Oh iya. Karena saya selalu bahagia kalau ketemu pasien. Kalau pasiennya sakitnya udah tingkat Iya, dewa, iya, semua pasien, kalau lagi 4 kanker itu. iya, semua pasien yang masuk Pak ke ruangan saya dulu stop, ayo senyum. Gitu. Nah. Kalau sudah senyum, silakan masuk. Saya begitu Pak. Pasien kanker itu senyum. Iya Sakit, tetap Pak. Dok. Tahu saya Pak, tetap saya suruh senyum. Apalagi yang ekskemo. Iya, makanya ekskimo ya. Makanya awal lagi ekskimo, saya tahu Pak, sampai beberapa kanker itu saya sampai merasakan. Kan di Saya kemo itu kayak luar biasa dok. Saya seperti kayak bisa nembus ke situ loh Pak. Oh. Iya, sakitnya sampai kadang-kadang itu saya terasa sendiri Pak, sampai ke punggung. Tapi saya bilang tetap senyum. Tetap senyum. Iya harus. Jadi Jadi apa rasanya dok senyum dok? iya dipaksa. Kena kemo. Kan Jadi Contoh dipaksa. banyak gak pasien-pasien yang setelah kemo datang ke dokter Edi? Banyak. Gimana kondisi mereka? Ya lemah lunglai, Hah? sakitan, tapi dia kalau ketemu dokter itu tetap senyum. Sampai ada itu beberapa pasien gini Pak. Ada beberapa pasien saya itu yang sudah kena kanker, terutama mohon maaf kanker payudara, Hah? itu sampai sounding ke saudara-saudaranya. Bahasa Jawa nih. Aku seneng Dok, itu loh Mbok, aku seneng ketemu dokter Edi. Lah ketemu dokter Edi aku semangat. Soalnya aku kon guyu terus. Seperti itu. Saya juga gitu. Terus sama saya kasih PR di rumah. Mulai dari sini, kalau sudah mau masuk kampungnya ibu, setiap ketemu siapapun, doakan dia. Kalau nggak tahu namanya, tunjuk ya Allah sehatkan orang itu. Ya Allah Pak Sugi itu sehatkan. Ya Allah Pak Pur itu sehatkan. Ya Allah Bu Mei itu sehatkan begitu. Itu nanti doanya sudah kembali ke kita. Kuantum lagi. Ah, ya. Seperti itu Pak. Teori kuantum. Iya. Teori kuantum itu emang jelibat. Tapi Bapak Ibu jika ini cocokologi, Iya. misalkan begitu Iya. ya. Cocokologi itu akibat kita ini belum bisa menjawab secara teknikal aja. Kalau kita bicara tentang mengkonfirmasi itu, tentang tadi yang tadi disampaikan, doakan orang ini, nanti kan balik ke kita, gitu kan. Itu sama aja waktu kita melihat fenomena partikel elementer, elektron ditembakkan pada setelah double slit, kok dia banyak, ya. menjadi gelombang. Gitu Gelombang. kan. Nah, tapi diamatin, dikasih kamera, kok seperti partikel biasa. Ya. Nah, disitulah kebingungan para kuantum. Para ilmuwan seperti Einstein pun bingung juga. Nah, jadi pada dunia kuantum itu, Bapak Ibu, hukum dalam dunia kuantum itu tidak sama dengan hukum di dunia kita. Tapi penyusun seluruh partikel di dunia kita itu adalah mereka. Kuantum. Kalau kita tarik ke singgungan ke alam kita, adalah alam nyata kita ini, alam partikel ya, itu adalah amati penyusun semua materi tubuh kita itu adalah terbuat dari senyawa, memang mayoritas CHON ya. Tapi ikatan kimianya semua atom di tabel berat itu sama, semuanya menggunakan tautan elektron masing-masing atomnya, mau kovalen, mau ionik, mau hibridisasi, kemudian atau apa namanya koordinat ya, semua pakai elektron. Dan elektron itu adalah bagian dari subatom, begitu. Nah, subatom itu ada partikel elementer, penyusun-penyusunnya kuantum itu, dunia kuantum itu. Ya. Jadi bayangkan jika seandainya antar atom yang bertautan bentuk tubuh kita dengan pertautan elektron, kemudian ada suatu gelombang karena pertautan antar atom itu menggunakan elektron dan dia ada dunia kuantum, dan dalam alam kuantum partikel itu sama dengan gelombang. Itulah titik temunya. Jadi pada saat kita ingin mempengaruhi alam partikel kita melalui kuantumnya, maka Anda harus tahu frekuensi gelombang apa yang akan Anda jalankan. Contoh tadi katakan tentang gelombang suara, motivasi, pandangan misalnya, termasuk nanti perbuatan baik Anda, doa Anda. Doa itu gelombang, ya kan?
Anda harus mendoakan, berdoa kepada Sang Pencipta, di mana Dia yang menciptakan kita semuanya. Dan subatom itu, ketika kita pecah lagi partikel subatom itu, kuantum itu ternyata dia dari ketiadaan, dari gelombang itu. Gelombang itu makanya di waktu Quran itu kalau kita bisa sedikit tautkan adalah jika Tuhan berkehendak maka cukup pun fayakun. Berkata. Nah, berkata dalam kacamata kita ya, berkata itu kan ngomong. Ngomong itu suara. Suara apa? Gelombang. Sudah selesai. Di situ. Jadi kata-kata yang baik di situ. Aja bicara ini semua benda di sini. Handphone, kamu jangan mogok ya, kamu jangan awet ya, jangan rusaan. Gelombang. Kita bicara pada semua partikel. Ya mungkin kayak orang cocok logi sekilasnya begitu. Tapi ya enggak. Faktanya buktinya kan bisa. Dokter Edi bisa menunjukkan orang. Padahal dengan gelombang loh ya. Iya. Jangan lagi kita ini apa ya? Kita ini kita orang sains atau sains berbasis keilmuan lah gitu loh. Tapi ingat keilmuan itu terus berkembang. Ya. Contoh waktu zamannya si Newton, F itu M kali A contoh gitu. Perambatan benda pasti melalui media. Perambatan gelombang pasti lewat media. Ada medianya. Lah kok cahaya enggak ada? Tidak itu loh. Zamannya Newton itu matahari ke bumi itu cahaya melewati suatu media namanya ether. Zamannya Einstein dites nggak ada ether itu. Maka lahirlah kuantum. Zamannya si Einstein mengatakan bahwa cahaya itu melambat tanpa melalui perantara dan dia dalam bentuk kuanta dan loncat kecepatan 3.000 km per detik seperti pocong. Itu dihantam sama fisikawan klasik itu. Iya, akhirnya mereka benar menerima. Karena alam kuantum dan alam partikel itu berbeda hukumnya. Kita harus menerima itu. Nah sekarang kalau kita mengatakan bahwa orang itu kita bisa bicara dengan frekuensi tertentu, gelombang tertentu, misalnya cahaya dan sebagainya, akan mengaruhi suatu kesehatan, mengaruhi tentang habit manusia, tindakan manusia. Betul. Itu bukan cocokologi. Ilmu pengetahuan belum finish. Jadi ya kita terima dan kita pelajari dan mikir-mikir itu. Jangan langsung a priori. Terus janganlah puas dengan ilmu yang sekarang dipunyai, Pak. Iya, kita terus belajar. Dan harus belajar kalau terus. saya jangan merasa paling benar sih. Betul. Harus Kita belajar berusaha terus. begitu. Jangan sampai kita terus belajar dan menggali terus. Dan yang paling sulit itu mentadabur. Ya, itu. Paling sulit. Karena kita sudah lama nih belajar nih tentang subscribe misalkan. Iya. Tapi ya mayoritas kita menghafal kan. Betul. Dengan diapalno loh, lari di mana? Kita nggak bicara tentang esensinya. Bapak Ibu setelah Anda paham tentang subscribe itu, minimal Anda paham dan memahami, mentadaburi, maka akan ketemu surat penyakit sudah aur penawarnya. Iya. Asal Anda mau kembali ke aturan. Hanya. Jadi Anda harus belajar dulu Bapak Ibu ya. Nah kalau belajar bisa hapus. Atau jika ingin langsung, Pak aku minta panduan, bisa ke Edi. Atau juga bisa ke Kanusker jika Anda mau. Sama jangan Kanusker juga ke juga sama. Atau langsung ke beliau, silakan. Baik Dok, makasih banyak Dok ya. Terima kasih. Ini sudah sampai Sidoarjo, Kota Udang, Luar biasa. markas kita. Sidoarjo itu Kota Udang atau kota apa ya? Udang, benar. Betul Udang ya? Betul. Bandung. Bukan. Dari Kota Sidoarjo, Karnus menuju dunia. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa lagi pada podcast akan datang. Karnus tell the truth.